Bab 1029. Kenalan dalam penjara. Pada malam itu, Erikin kembali mengeluarkan darah monster penelan langit. Melihat darah merah yang mengambang di hadapannya, Erikin mengangkat tangannya dan bergerak seolah ingin menangkap angin yang sedang melayang. Darah monster penelan langit yang diinginkan oleh banyak orang seketika meledak menjadi kabut darah. Namun anehnya, ketika darah tersebut menyembur, ruangan tersebut sedikit bergetar disertai aliran udara yang kuat. Tatapan Erikin sedikit bersinar, dia mengamati dengan cermat aliran udara yang tengah mengalir di hadapannya. Sebelumnya, dia pernah melakukan penelitian, dia menemukan bahwa cairan darah ini setiap kalinya meledak akan menghasilkan aura peraturan dari sebuah dupa. Dalam beberapa malam ini, Erikin juga terus mengandalkan ledaknya darah ini dengan memahami asal-usul ruang angkasa kemudian berusaha meningkatkan pemahamannya mengenai transisi alam semesta. Beberapa hari kemudian, Erikin persis mendapat banyak pelajaran, kemudian pemahamannya mengenai ruang angkasa juga jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Sudah waktunya untuk mencoba lagi. Kali ini, seharusnya tidak akan berbeda terlalu banyak. Setelah menyerap sentimen yang dibawa oleh setetes darah segar ini, Erikin menjilat sudut bibirnya dan menantikannya. Tidak peduli berapa lama persepsinya, pada akhirnya akan menjelma menjadi latihan yang sebenarnya. Jika tidak menjalankan transisi alam semesta, maka tidak akan bisa benar-benar memahami beberapa masalah. Erikin seketika berpindah tempat ke puncak gunung. Dia memandang kegelapan yang berada di hadapannya kemudian menarik napas dalam-dalam. Sebelumnya aku bisa gagal karena aku kurang pemahaman dengan ruangan. Aku hanya mempertimbangkan faktor arsitektural. Kali ini dalam kegelapan, aku menggunakan kegelapan sebagai konsep utama. Dia sekali lagi menggunakan pergeseran transisi alam semesta, kemudian sosok tubuhnya tiba-tiba menghilang. Ketika penglihatan Erikin kembali jelas, dia menyadari ternyata dirinya benar-benar berada di tempat yang gelap. Sudah berhasil. Erikin sedikit terkejut. Dia menarik napas dalam-dalam kemudian merasakan ada yang tidak beres dengan lingkungan sekitarnya. Di sekitarnya terasa dingin dan lembab disertai bau darah bercampur dengan bau asam yang tidak enak dicium. Bahkan Erikin samar-samar bisa mendengar suara senandung dari beberapa orang yang sedang meminta pertolongan. Di mana tempat ini? Sepertinya aku salah tempat lagi. Erikin sedikit berkeringat dan mengencangkan topeng wajahnya. Reiki dari kedua matanya sedang berfungsi, dia seketika melihat pemandangan di sekeliling dengan jelas. Setelah melihatnya dengan jelas, Erikin kehilangan kata-kata. Tempat yang begitu luas dibagi menjadi beberapa area kecil, ada pilar besi menghalangi bagian luar, tak disangka dia sudah tiba di dalam penjara. Apakah ini penjara dari dinasti Jueri? Erikin spontan berjalan maju satu langkah, tiba-tiba dia terdengar sebuah suara dari bawah kakinya, ternyata dia menginjak sebuah papan kayu. Seorang narapidana yang sedang tertidur tiba-tiba terbangun. Dia melihat ada seseorang yang mendadak muncul di sampingnya membuat dia terkejut sehingga hampir ngompol di tempat. Ah, siapa ini? Kepala penjara, ada orang menyelinap. Suaranya segera mengejutkan para tahanan di sekitarnya. Mereka satu persatu bangun dan melihat ke arah Erikin, tidak ada dari mereka yang tidak kaget. Yellow Huang, apa yang sedang kamu teriakkan? Beberapa orang buru-buru berlari dari kejauhan kemudian menunjuk ke arah narapidana itu dan memarahinya. Kemudian dia melihat Erikin dengan tatapan tidak bisa disangka. Semua orang tahu bahwa ini adalah penjara teratas dinasti. Ada penjaga yang sangat ketat di luar sana. Mereka bingung mengapa saat ini bisa ada seseorang muncul di sini. Kamu. Beberapa penjaga penjara menunjuk ke arah Erikin. Benar-benar luar biasa. Jangan berteriak, aku adalah utusan Raja Iblis, aku diperintahkan untuk memeriksa situasi keamanan di sini. Erikin sangat canggung, namun ekspresi wajahnya sangat datar, dia mengangkat tangannya dan mengeluarkan Demon Emperor Token.
Setelah melihat jejak token dan aura yang dipancarkan Eric Kin, para penjaga penjara bergegas berlutut. Tak lama kemudian, penjaga penjara juga datang dengan tergesa-gesa. "Tuan utusan khusus, apakah Anda masih mengenaliku?" Kepala penjaga penjara tersenyum sopan. 40 tahun yang lalu, ketika kamu datang, aku masih menjabat sebagai wakil kepala penjaga penjara. Oh, sepertinya ada sedikit bayangan. Eric Kin masih dengan ekspresi santai, namun dia telah melakukan sumpah serapah dalam hatinya. Raja Iblis Joeri benar-benar membodohi dirinya sendiri. 40 tahun yang lalu dia tidak bisa menangani transisi alam semesta. Dia masih belum memiliki arah yang jelas dan berkata dengan sombong bahwa dia bisa belajar dengan cepat. "Tuan, ini data semua tahanan di penjara kami, silakan dilihat." Dia membawa Eric Kin ke dalam sebuah ruangan bersih di luar sana. Penjaga penjara memegang setumpuk buku di atas meja. "Baiklah, aku lihat dulu, kamu boleh pergi dulu." Eric Kin pasrah. Untuk apa dia melihat data ini? Dikarenakan dia berpura-pura menjadi utusan khusus membuat dirinya tidak bisa segera pergi. Penjaga penjara segera mundur. Eric Kin membaca data yang diberikan secara asal. Dia sedang berpura-pura membacanya, tetapi ekspresinya tiba-tiba berubah sedikit aneh saat membacanya dan berhenti pada sebuah halaman. Padahal dia hanya bermaksud berpura-pura melakukan sesuatu, namun dia tidak menyangka akan melihat sesuatu yang menarik. Orang ini yang memiliki nama lengkap yang sama, ternyata dia berada di sini. Setelah mengetahui data narapidana tersebut, Eric Kin kembali memanggil penjaga penjara. "Apakah kamu memiliki kesan mengenai orang ini?" Eric Kin menunjuk sebuah nama padanya. "Lapor utusan khusus." Saat itu orang ini tiba-tiba muncul di dalam penjara. Dia membuat keributan di dalamnya sehingga dia diberi hukuman dan dikurung di sini. Penjaga penjara sangat berkesan dengan nama tersebut dan mulai memperkenalkan, namun dia selalu mengatakan bahwa ini hanya kesalahpahaman. Dia adalah anggota dari 8 ras atau sesuatu yang berhubungan dengan itu, tetapi kami hanya menganggapnya sebagai orang gila dan tidak menganggapnya serius. Dia bukan orang gila. Eric Kin tersenyum mendengar nama itu. Haf Chao. Sebelumnya Eric Kin ingat bahwa orang ini merebut biksu jahat. Mereka berdua menggunakan jurus Buddha melarikan diri dan tidak tahu kemana akhirnya dia pergi. Ternyata dia ditahan di klan iblis penjara. Namun dia menganggap dirinya berasal dari keluarga Chao sehingga biksu jahat sepertinya telah berhasil direbutnya. Apakah dia bukan orang gila? Penjaga penjara tercengang mendengarnya. "Ayo bawa aku untuk bertemu dengannya." Eric Kin tidak menjelaskan apapun. Dia berdiri kemudian penjaga penjara dengan cepat memimpin jalan dan membawa Eric Kin ke arah penjara yang paling jauh. Utusan khusus, kultivator ini sangat kuat. Saat itu dia sepertinya sedang luka berat. Dia juga melukai 2 orang pelindung. Anda harus lebih berhati-hati. Penjaga penjara melihat Eric Kin kelihatan sedikit tidak sabar. Dia bergegas pergi setelah menjelaskan kepadanya. "Apakah kamu adalah utusan khusus? Tolong keluarkan aku adalah murid dari keluarga Chao. Setelah aku keluar dari sini, aku akan menyuruh keluargaku memberi hadiah yang sepantasnya." Kumis Haf Chao sangat panjang dan rambutnya juga acak-acakan. Ketika dia melihat Eric Kin, dia langsung berteriak. "Haf Chao, apakah kamu tidak mengenal aku?" Eric Kin berlutut dan menatapnya sambil tersenyum. Haf Chao tercengang. Suara itu memang tidak asing, namun dia tidak bisa mengingat suara itu milik siapa. Setelah itu, Eric Kin melepas topeng kulit manusia yang dia kenakan sejak tadi. Selama berada di klan iblis, Eric Kin terus membawa benda ini. Selain beberapa kaisar iblis, bahkan Purnama dan yang lainnya belum pernah melihat wajah aslinya. Kamu adalah Eric Kin." Ketika Haf Chao melihat wajah Eric Kin dengan jelas di bawah cahaya remang, dia segera membelalakkan matanya. Bajingan ini yang telah membuatnya menjadi seperti ini,
Kemudian dia bukan hanya hidup dengan baik-baik dan juga menjadi utusan Raja Iblis. Sedangkan dia menjadi tahanan dan dikurung di sini, entah kapan dia bisa menghirup udara bebas. Kamu adalah pembohong, kamu tidak mungkin merupakan anggota Raja Iblis. Hafzhou berteriak tidak senang. Jika kamu masih ingin keluar, sebaiknya kamu berperilaku patuh. Perkataan Erikin membuat mulut Hafzhou terbuka lebar, kelihatan seperti bebek yang telah dicekik lehernya. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.